Gih, Ya, kita mulai saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nurul? Alhamdulillah, kabar baik Pak Hasan. Sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan dari awal kemarin bahwa hari ini jadwal untuk kegiatan coaching kita kaitannya dengan kegiatan yang ingin Ibu yang bahas. Oke, Bu Nurul. Sehat Bu Nurul? Alhamdulillah, sehat Pak Ya. Hasan. Bu Nurul, mengawali pertemuan kita ini, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan Amin. kegiatan Ya kita Allah, ini. Ya, amin. Bu Nurul, Amin. ah, dari apa yang menjadi kegiatan kita ini, apa yang menjadi tujuan utama dari kegiatan coaching kita kali ini bagi Bu Nurul? Ya Pak Hasan, ada beberapa kompetensi inti coaching yang ingin saya tingkatkan Pak Hasan. Ya. Kaitannya dengan apa yang ingin Ibu tingkatkan, hal apa itu yang ingin menjadi kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan? Em, saya ingin meningkatkan yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak Hasan. Menurut saya itu masih kurang di bagian itu. Ya. Nah, untuk bisa nanti Ibu mencapai tujuan itu, seperti apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Biasanya dari percakapan coaching yang pernah saya lakukan itu, saya tuh apa namanya terbawa pada suasana percakapan itu, tidak fokus pada coaching, sehingga kadang saya itu terjebak pada pertanyaan coaching yang seharusnya saya tidak memberi saran atau solusi, saya malah memberikan saran atau solusi. Seperti itu, Pak Hasan. Ya. Ah, Kaitannya dengan itu, mungkin saya ingin mendengar lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi. Bisakah nggak Ibu jelaskan mengenai situasi yang Ibu hadapi saat ini kaitannya dengan coaching yang akan Ibu laksanakan? Ya, baik. Untuk coaching nanti, saya tuh ingin memfokuskan diri pada apa namanya meningkatkan lagi lebih dalam, lebih tinggi lagi tentang mendengarkan aktif atau dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, sehingga arah percakapan coaching kami nanti itu lebih jelas, terarah, kemudian saya dapat memaksimalkan potensi coaching, sehingga bukan saya yang lebih dominan, tapi Hmm. coaches, ada percakapan dua arah. Seperti itu Pak Hasan. Oke. Nah, di dalam melakukan kegiatan coaching ini nanti, kekuatan apa yang Ibu miliki sehingga itu bisa membantu Ibu dalam mengatasi situasi ini? Artinya apa yang lebih dari Ibu untuk bisa Ibu terapkan nanti untuk bisa mengatasi hal ini? Ya baik, saya ingin fokus pada coaching, kemudian adanya hadir penuh, artinya benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian saya bisa memberikan umpan balik yang sesuai dengan situasi yang dia hadapi, tanpa saya harus memberikan asumsi atau melabeli coaching saya tersebut, Pak Hasan. Seperti itu. Ya. Nah, tentunya di dalam melakukan kegiatan ini ah, ada pasti kendala atau hambatan. Nah, apa saja kelemahan atau hambatan menurut Ibu yang perlu Ibu atasi di dalam kegiatan ini? Ya, sebenarnya kalau dalam percakapan coaching itu kan kita itu dituntut untuk fokus. Nah, biar kita itu bisa mendengarkan dengan jelas, lalu bisa memberikan pertanyaan yang bermakna. Kadang itu tanpa kita sadari itu ada gangguan-gangguan teknis terkadang atau gangguan dari luar, misalnya suara-suara bising atau mungkin suara anak-anak yang memanggil-manggil dan lain sebagainya. Masih banyak, tapi saya harap kendala-kendala seperti itu tidak mempengaruhi, tidak terlalu mempengaruhi jalannya percakapan coaching Ya. Nah, atau ah, observasi. ya, di samping hal tersebut, mungkin ada nggak kelemahan yang atau hambatan yang menurut Ibu sangat perlu Ibu atasi atau hal yang sangat urgent dalam kegiatan itu nanti?
Iya, harus ada kontrol diri dari saya. Saya rasa itu kekurangan dalam diri saya itu tidak bisa mengontrol diri atau menahan diri untuk tidak memberikan saran pada koci. Yang seharusnya saya lakukan itu adalah memaksimalkan potensi koci sehingga dia bisa menggali solusinya sendiri untuk menghadapi situasi yang dialami. Demikian Pak Hasan. Ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan, sekarang kita masuk ke bagian langkah-langkah apa yang konkret atau langkah-langkah apa yang nyata yang ingin Ibu ambil ini. Kan tadi sudah Ibu paparkan, sekarang saya ingin pertegas Eh, langkah-langkah apa yang ingin Ibu ambil untuk mengatasi yang konkret yang untuk mengatasi masalah ini. Oke, saya ingin saya fokus ya pada percakapan coaching tersebut. Kemudian em, saya mau apa namanya berkolaborasi dengan rekan sejawat juga dengan pimpinan untuk dapat apa namanya observasi atau agar saya itu bisa melakukan tindak lanjut terhadap observasi atau percakapan coaching yang saya lakukan sehingga saya bisa melihat bagian mana um, kekurangan saya atau bagaimana apakah sudah ada peningkatan seperti itu. Pak Hasan. Ya. Oke, dari semua apa yang Ibu jelaskan kaitannya dengan rencana aksi, ada nggak hal yang paling efektif yang mungkin menurut Ibu yang paling efektif dari semua pemaparan Ibu yang tadi itu? Eh, Sebenarnya kuncinya itu satu sebenarnya menurut saya yang seharusnya itu, yang sebaiknya dilakukan oleh coach itu kehadiran penuh, fokus, benar-benar fokus. Ketika kita fokus, mendengarkan dengan aktif, dapat mendengarkan dengan aktif, dapat memberikan umpan balik, sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna pada coach. Jadi intinya adalah fokus pada coach itu yang saya rasa kuncinya seperti itu. Ya. Nah, tentu di dalam kegiatan yang akan Ibu laksanakan ini membutuhkan bantuan atau sumber daya ya, bantuan. Nah, kira-kira sumber daya seperti apa yang atau dukungan tambahan seperti apa yang ingin Ibu butuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini? Ya, selain dukungan moral dari pimpinan dan rekan sejawat itu saya itu ingin ada namanya sebuah rekaman pada apa namanya coaching atau supervisi yang dilakukan sehingga kita bisa melihat tampilan atau video dari kegiatan yang dilakukan sehingga kita bisa menindaklanjuti bagian mana yang perlu ditingkatkan, bagian mana yang sudah, bagian mana yang kurang, seperti itu Pak Hasan. Ya. Jadi perlu adanya kegiatan ya untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, ini Hmm. ya yang kaitannya dengan rencana aksi yang terakhir ini. Ketika kita melakukan kegiatan atau itu pasti ada rencana untuk mengevaluasi ya. Nah, bagaimana cara Ibu nanti bisa memonitor dan mengevaluasi kemajuan dari rencana aksi yang Ibu laksanakan ini? Iya, pertama saya mendengarkan, merefleksikan pertama ya dari kegiatan yang sudah saya lakukan, kemudian mendengarkan umpan balik dari supervisor saya, juga dari rekan sejawat saya untuk dapat mengetahui apa namanya kompetensi saya yang sudah meningkat, yang perlu dikembangkan atau bahkan masih kurang. Itu sebagai bahan refleksi saya. Perlunya adanya umpan balik seperti itu, Pak Hasan. Nah, yang bagian yang terakhir ini tentang tanggung jawab sekarang. Bagaimana sih komitmen Ibu? Nah, sekarang kan dalam kegiatan-kegiatan ini pasti kita mempunyai sebuah komitmen atau keinginan. Nah, apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana aksi ini? Komitmen seperti apa yang ingin Ibu raih dalam kegiatan ini? Ya, betul. Saya ingin benar-benar mampu menerapkan kompetensi percakapan coaching dengan baik sehingga kemudian saya dapat melakukan praktik coaching lebih sering sehingga pada pelaksanaannya itu saya sudah bisa mengontrol diri lagi sesuai dengan prinsip dan paradigma coaching sehingga percakapan yang dilakukan itu terarah. Koci dapat mampu memaksimalkan potensinya seperti itu. Saya bisa mengontrol diri,
Tapi bisa apa namanya menuntun coach itu menemukan solusinya sendiri tanpa harus saya yang memberikan saran tersebut. Nah, seperti itu langkah-langkah yang akan saya lakukan. Ya. Nah, ini yang selanjutnya ketika ah, semua apa yang sudah Ibu laksanakan, apa yang sudah Ibu lakukan, mestinya nanti saya ingin bertanya lagi kapan dan bagaimana kembali kita bisa nggak kita evaluasi kembali hasil dari rencana ini supaya betul-betul nanti Ibu bisa memastikan bisa memberikan gambaran ke saya tentang rencana aksi yang sudah Ibu laksanakan. Iya betul. Dalam waktu dekat memang saya berencana untuk melakukan percakapan coaching sehingga bisa secepatnya dievaluasi sehingga ada peningkatan agar saya tuh tahu apakah kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu sudah meningkat atau bahkan masih sama atau bahkan mungkin menurun seperti itu Pak Hasan. Dalam waktu dekat, insya Allah Ya, seperti itu. terima kasih Ibu Nurul. Nah, jadi sesuai dengan apa Oke. yang Ibu Nurul paparkan tadi, mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan permasalahan ini mendapatkan uh, solusi dari apa yang Ibu Guru Nurul hadapi. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nurul atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi dari Ibu Nurul ini dan rencana aslinya bisa Ibu Nurul laksanakan. Terima kasih untuk Amin. kegiatan kita kali Oke, ini. Pak Hasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Misda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Ada Misda? waktu Iya, ada. Gimana? Ada yang bisa dibantu Bu ya. Misda? Nah iya Bu, saya nih ada masalah sedikit dengan siswa saya. Hmm. Eh, saya mau cerita sama Ibu Nurul, boleh? Boleh, silahkan Bu Misda. Seperti Ya. apa itu? Di sekolah saya tuh ada siswa, salah seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah setiap hari. Tapi dia itu setelah saya tanya uh, dari guru yang lain katanya memang seperti itu dia sering terlambat Oh, seperti itu. ya. Apakah Bu Misda sudah mencari tahu penyebab siswa tersebut datang terlambat? Iya. Saya tanya temannya katanya kalau malam dia itu sering bikin kue membantu orang tuanya begitu kata temannya. Nah, tapi saya tanya juga sama guru kelasnya yang sebelum dia naik ke kelas berikutnya, dia tuh memang seperti itu sering terlambat, tapi dia juga katanya tuh karena sering bantu orang tua jadi ya agak terlambat begitu katanya. Nah, jadi Bu Misda dari situasi yang Bu Misda hadapi, situasi ideal seperti apa sebenarnya yang Bu Misda harapkan? Saya ingin konsultasi sama kepala sekolah saya, teman-teman saya, serta orang tua saya atau saya memanggil siswa ini ke ruangan saya untuk diberikan arahan. Oh, jadi Bu Misda ingin konsultasi dengan kepala sekolah untuk agar anak ini diberi arahan ya, Bu Misda. Nah, kira-kira kalau dari Bu Misda sendiri, apakah sudah ada langkah konkret yang sudah Bu Misda ambil atau laksanakan? Saya akan memanggil siswa tersebut ke ruangan saya, kemudian saya melibatkan orang tuanya, rekan sejawat, dan menanyakan atau mengkomunikasikan dengan orang tuanya dengan komunikasi yang baik, sehingga orang tua siswa itu bisa memahami apa yang saya arahkan supaya anaknya itu setiap hari bisa datang cepat waktu. Oh. Mohon maaf Bu Misda, itu sudah atau belum dilaksanakan langkahnya itu? Belum. Belum, berarti itu adalah rencana ke depan untuk Bu Misda Iya. ya. Nah, sejauh ini Bu Misda apakah sudah ada selain berkonsultasi dengan
guru lain atau temannya anak tersebut? Apakah ada cara lain yang mungkin yang sudah Bu Misdah lakukan? Saya mendatangi orang tuanya. Saya mendatangi orang tuanya ke rumah, menanyakan kenapa anaknya ini setiap hari itu sering datang terlambat. Jawaban orang tuanya, dia kalau malam membantu saya, Bu, katanya begitu. Terus dia itu tidurnya jam 9 ke atas karena banyak kue yang dia buat. Kan dia bantu orang tuanya itu membuat kue. Jadi karena kuenya banyak yang harus dibuat itu, jadi dia tuh tidurnya agak agak terlambat, jadi bangunnya pun agak terlambat begitu. Oh, Saya memberikan kalaupun tidurnya terlambat, coba dibangunkan pagi-pagi Bu, biar anaknya ini cepat datang ke sekolah. seperti itu. Nah, dari langkah yang sudah Ibu Misda terapkan itu, apakah sudah ada perubahan yang berarti pada anak tersebut atau mungkin belum ada perubahan sama sekali? Alhamdulillah Bu, siswa tersebut ada perubahan dan setiap hari selalu saya tanyakan dan komunikasikan terhadap siswa itu bahwa begini-begini yang harus dilakukan ya. Maksudnya memberikan arahan yang baik bagaimana supaya dia itu setiap harinya tidak datang terlambat sekolah. Karena dia itu saya lihat itu apa namanya IQ-nya bagus Bu. Dia pintar sekali kalau di kelasnya. Cuman itu yang kendalanya dia itu adalah dia sering datang terlambat. Seperti itu, Bu Misdah ya. Nah, kira-kira dari langkah-langkah yang akan Bu Misdah ambil yang seperti yang Bu Misdah jelaskan tadi, kapan kira-kira Bu Misdah akan terapkan? Yang Secepat konsultasi dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Ya, secepat mungkin, Bu. Mungkin Oh besok iya, saya akan langsung ke kepala sekolah, oh iya betul. uh, tua murid supaya bagaimana langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh iya, ya baik. Berarti sudah ada rencana Bu Misdah ya dalam waktu dekat untuk mengambil langkah konkret dalam menghadapi situasi siswa yang terlambat datang. Baik, Bu Misda, dari percakapan coaching kita ini, bagaimana perasaannya, Bu Misda? Saya merasa senang, bahagia, gembira karena melihat siswa itu udah nggak datang terlambat lagi dan saya pun memahami apa yang dia lakukan di rumah ya Bu ya. Pokoknya saya senang sekali karena ada perubahan dari siswa tersebut dan orang tuanya juga sering saya komunikasikan itu ya Alhamdulillah dimengerti juga. Alhamdulillah. Nah, dari percakapan coaching kita ini, bagaimana uh, perasaannya, Bu Misda? Dari percakapan Perasaan kita? Perasaan saya senang sekali karena saya merasa sudah menjalankan sesuai alur tirta ataupun kompetensi yang sudah ada. Tapi saya bersyukur Bu dan terima kasih banyak terhadap Bu Nurul karena sudah berbagi pengalaman dengan saya dan saya akan terus belajar apapun yang tidak saya belum bisa. Jadi nanti saya akan selalu berkonsultasi dengan Bu Nurul. Iya, betul. Sebenarnya saya tidak berbagi pengalaman. Saya hanya sebenarnya mendengarkan curahan hatinya Bu Misda. Terima kasih Iya, Bu Nurul saya sudah mau berharap semoga ke mendengarkan cerita depannya siswa saya. tersebut bisa lebih baik. Sama-sama Bu Misda, lain waktu kita ketemu lagi insya Allah. Ya, Assalamualaikum Bu terima Misda. kasih Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum Bu Pak Nurul. Hasan. Ya, Iya, ketemu lagi. ketemu lagi Pak Hasan. Ya. Ah, gimana kabarnya kembali, Bu Nurul? Alhamdulillah sehat. Ini Oke. Pak Hasan, bagaimana kabarnya Pak Hasan? Ya, alhamdulillah sehat ya. Sesuai dengan Baik. agenda kita kembali setelah beberapa minggu Ibu melaksanakan coaching, jadi perlu mungkin kiranya sesuai dengan kesepakatan kita untuk kita evaluasi kembali. Nah, dari apa yang sudah Ibu laksanakan, ah, hal apa saja yang menjadi kemajuan dari kegiatan yang Ibu laksanakan dari sesi awal kemarin sampai saat ini? Alhamdulillah ya, saya rasa sudah ada kemajuan pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot atau bermakna tersebut, Pak Hasan.
kaitannya dengan rencana aksi, kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan itu berjalan dengan seperti apa kegiatan aksi, rencana aksi Ibu? Iya, alhamdulillah ya. Saya bisa mengontrol diri, tidak memberikan solusi. Maksudnya itu saya pertanyaan-pertanyaan saya yang saya ajukan itu bisa menggali potensinya Bu Koci saya sehingga beliau bisa menemukan sendiri solusi untuk menghadapi situasi yang dialami tersebut. Nah, menurut saya buat saya itu sudah ada peningkatan yang berarti ketika saya bisa mengontrol diri saya. Seperti itu Pak Hasan. Oke, yang selanjutnya, hal apa mungkin yang paling berharga menurut Ibu yang Ibu dapatkan dari kegiatan yang coaching yang kemarin itu? Uh, Hal yang paling berharga itu saat coach saya merasa bahagia, senang, bisa menemukan solusi untuk menghadapi situasinya tersebut yang mungkin sebelum-sebelumnya itu tidak terpikirkan oleh beliau, tapi karena percakapan coaching, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan saya yang bermakna yang saya ajukan itu bisa menuntun beliau untuk menemukan solusinya sendiri. Itu paling bermakna atau berharga buat saya, Pak Hasan. Ya, dari semua kegiatan itu ada nggak aktivitas yang ingin Ibu tingkatkan lagi atau sesuatu yang ingin lakukan kembali atau ingin perbaiki kembali dari kegiatan yang kemarin? Uh, iya betul. Tentu kita tidak boleh berpuas diri pada pencapaian atau yang pernah kita lakukan. Harus lebih lagi, lebih baik lagi. Nah, dari yang sudah saya lakukan, tentu saya ingin memperbaiki lebih bagus lagi dalam fokus saya. Kadang tuh gangguan dari luar itu kadang tiba-tiba dan lain sebagainya, sehingga saya itu ingin tetap fokus, kemudian saya bisa memberikan umpan balik yang bagus sehingga coach saya itu merasa nyaman dengan percakapan yang sedang dilakukan, dan itu tadi saya tetap bisa mempertahankan diri atau mengontrol diri agar tidak memberikan saran dari saya atau berbagi pengalaman dari saya. Seperti itu dari saya Pak Hasan. Yang terakhir, dari semua kegiatan ini seberapa efektifkah metode Tirta ini yang Ibu laksanakan sehingga betul-betul Ibu merasakan metode Tirta ini bisa membantu Ibu dalam mengatasi masalah ini? Seberapa efektif metode ini? Ya, saya rasa sangat efektif ya. Jadi kita itu terarah, apa langkah-langkah yang harus kita ambil itu lebih terarah sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan juga itu bisa memancing coach itu untuk bercerita, mengalir seperti itu Pak Hasan. Tidak kita melabel dia atau menjudge dia tentang apa kendala yang dia hadapi. Justru kita tuh sebagai mitra sehingga kita itu nyaman untuk berbagi atau mendengarkan. Kegiatan yang, ya Bu Nurul ya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan kaitannya dengan coaching ini bisa berjalan dengan maksimal. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kapan Saya kita berterima kasih Pak Hasan ya karena sudah sama-sama. menempatkan diri. Oke, ya. Iya, Nanti sama-sama. di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Oke, terima Nggih, kasih. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Misda. Waalaikumsalam Bu Nurul, apa Masya Allah. kabar? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Misda? Alhamdulillah Bu Nurul, baik hari ini. Iya, alhamdulillah baik Bu Misda. Kemarin katanya ada yang mau disampaikan tentang percakapan coaching. Nah, Iya Bu. apa itu? Bagaimana? Gimana? Coba cerita dulu Bu Misda. Ah, Bu Misda kan sudah melakukan percakapan coaching sebelum-sebelumnya. iya, Tapi iya. menurut Bu Misda itu ada apa namanya? Ada yang ingin diperbaiki. Nah,
Yang bagian mana yang rencananya Bu Misdah mau ditingkatkan? Iya, saya ingin meningkatkan kompetensi coaching itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Nurul. Oke, seperti itu Bu Misdah ya. Nah, kira-kira Bu Misdah, alasan Bu Misdah untuk meningkatkan kompetensi itu seperti apa? Eh, Apa yang menyebabkan alasan Bu Misdah dia ingin alasan meningkatkan? saya karena saya masih kurang dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu, Bu Nurul. Saya ingin Seperti itu. belajar lagi sama Bu Nurul bagaimana caranya mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana Seperti menyelesaikan itu. masalah-masalah seperti apa itu. Nah, nggih. Nah, terakhir Pastinya, terakhir ya gimana Bu Misda? ya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, Bu Nurul. Nggih, Ataupun seperti itu. ingin menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Seperti itu ya. Nah, menurut Bu Misda, agar bisa mendengarkan aktif atau bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu seharusnya itu yang seperti apa? Yang seperti apa yang Bu Misda inginkan? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita yang saya dapat. Saya ingin belajar lebih giat lagi sehingga saya bisa menyampaikan atau mengajukan pertanyaan terhadap teman saya nanti sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, seperti itu. Nah, harapannya Bu Misda, apa kira-kira yang Bu Misda butuhkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, saya ingin menemukan solusi ataupun langkah-langkah dari apa yang saya uh, terapkan. Kira-kira apakah ada daya atau dukungan yang Bu Misda butuhkan? Iya, terutama dari Bu Nurul, teman-teman, kepala sekolah, semua saya Oh butuhkan iya, dukungan ataupun pengen berbagi pengalaman dengan saya. oke, Masya Allah ya Bu Misda. Baik, Bu Misda, dari percakapan kita ini, Bu Misda ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif dan apa namanya mengajukan pertanyaan yang bobot Bu Misda ya. Nah, saya berharap Bu Misda pada pertemuan berikutnya nanti kita ada percakapan kembali untuk mengetahui bagaimana perkembangannya Bu Misda. Bu Misda untuk saat ini sampai di sini dulu Bu Misda Ya, ya. Bu Nurul, terima kasih banyak, Bu Nurul. Iya, baik. Assalamualaikum Bu Misda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Hasan? Alhamdulillah, baik Bu. Nah, saya dengar-dengar Bapak mau cerita ke saya tentang apa, Pak, kalau boleh tahu. Begini Bu, pada kesempatan ini saya ada sedikit masalah kaitannya dengan ada siswa saya yang dalam kegiatan pembelajaran akhir-akhir ini saya lihat itu agak kurang semangat gitu dan agak kurang bergairah di dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Oh, berarti Pak Hasan ada siswanya yang masih kurang semangat ya dalam Ya, kegiatan pembelajarannya ya, ya Bu, ataupun masih kurang aktif. ya. Nah, terus baiknya kira-kira apa yang ingin didapatkan dari percakapan? Ya, dari kegiatan ini harapan saya ingin menemukan sebuah solusi untuk mengatasi keadaan yang sedang saya hadapi karena ini salah satu hal yang cukup apa namanya membuat saya itu termotivasi untuk membuat anak ini kembali semangat untuk kegiatan belajar itu Bu. Oh iya ya. Eh, Kira-kira langkah-langkah apa yang ingin Pak Hasan lakukan dalam hal tersebut? Ya, mungkin langkah yang ingin saya laksanakan adalah saya ingin membuat anak ini menjadi semangat kembali seperti sedia kala
Kemudian mungkin saya akan memberikan bimbingan khusus kepada anak ini karena saya lihat anak ini mungkin ada sedikit permasalahan di keluarganya. Oh iya, apakah Bapak sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah atau memberikan sejauh? Ya, sejauh ini saya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah saya. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan guru sebelumnya yang mengajar ini di kelas sebelumnya supaya saya bisa lebih tahu dengan sosok atau latar belakang dari si anak ini. Oh iya. Eh, Kapan Pak Hasan akan melakukan hal tersebut? Ah, Langkah-langkah. Rencana saya minggu-minggu ini saya mungkin akan terjun langsung tuh. Nah, ini sebenarnya dari awal pertemuan sih dari awal kelas baru ini saya sudah melihat si anak ini karena setahu saya selama di sekolah atau kelas sebelumnya ini anak-anak yang saya maksud ini anak yang cukup lumayan lah dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sekolah gitu Bu. Iya, Pak Hasan. Dari yang Bapak terapkan tadi, apakah setelah ditemukan tadi langkah-langkahnya, apakah sudah ada perubahan terhadap anak tersebut, Pak Hasan? Ya. Setelah beberapa tindakan yang saya laksanakan kepada si anak, sedikit demi sedikit saya lihat si anak ini sudah menunjukkan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dari beberapa keadaan yang saya lihat, si anak ini kembali pelan-pelan saya lihat dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang saya di kelas. Kemudian saya lihat juga si anak ini sudah mulai ada sedikit kegembiraan, semangat di dalam kegiatan belajarnya. Gitu, Bu. Oh iya, luar biasa sekali Pak Hasan ya. Kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan hal tersebut? Salah satu mungkin yang perlu saya libatkan di sini adalah selain saya sebagai wali kelasnya, saya juga ingin melibatkan guru bidang studinya. Karena dari beberapa apa yang saya lihat, si anak ini juga berinteraksi dengan di kelas sebelumnya dengan guru bidang studi dan guru-guru yang sebelumnya mengajar si anak ini di kelas yang sebelumnya sebelum dia naik ke kelas yang sekarang gitu, Bu. Oh, luar biasa Pak Hasan ya. Ya. Apa yang diharapkan dari percakapan kita ini? Ya, salah satu hal mungkin yang menjadi keinginan terbesar saya yang saya harapkan adalah bagaimana caranya supaya saya bisa menemukan sebuah solusi, bisa menemukan sebuah alternatif dari permasalahan yang saya hadapi karena sungguhnya ini adalah sebuah hal yang cukup menantang bagi saya untuk bisa menyelesaikan hal ini. Jadi saya termotivasi untuk bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi, gitu Bu. Ya, terima kasih Pak Hasan ya, luar biasa sekali penyampaiannya ya. Mungkin Sama-sama Bu. sampai di sini dulu Pak Hasan ya percakapan kita pada siang hari ini. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Misda. Bu Misda, mic-nya. Ya. Jadi bagaimana kabarnya Bu Misda? Alhamdulillah Bu Nurul. Iya, apakah Bu Misda sudah melakukan praktek percakapan coaching? Alhamdulillah Bu Nurul, saya sudah menyelesaikan proses percakapan coaching ya berdasarkan hasil apa namanya proses coaching yang sesuai dengan alur kita. Nah, dari percakapan coaching yang sudah Bu Misda praktekkan, bagaimana? Apakah ada peningkatan atau masih sama seperti yang kemarin-kemarin? Alhamdulillah Bu Nurul, saya sudah bisa menanyakan tujuannya seperti apa, mengidentifikasi masalahnya seperti apa, dan bagaimana dia mempertanggungjawabkan apa yang diterapkannya itu. Seperti itu Bu Nurul. Alhamdulillah, berarti
uh, ada perbaikan pada pelaksanaan praktek coaching kali ini, Bu Misdah ya. Ya, Bu. Nah, baik Bu Misdah, bagaimana perasaannya? Apakah sudah lebih baik atau bagaimana? Alhamdulillah Bu Nurul, saya sangat senang Alhamdulillah. sekali karena saya sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot walaupun masih kurang dalam diri saya. Saya perlu belajar lagi untuk mengembangkan Betul. coaching saya seperti itu. Iya, baik, baik Bu Misdah. Dalam atau mengarahkan coaching saya seperti apa, bagaimana cara menemukan solusi ataupun langkah-langkah ataupun strategi yang ingin diterapkan. Berarti coachingnya sudah menemukan sendiri solusi yang dia hadapi, Iya, betul. solusi terhadap situasi yang dihadapi. Baik, Bu Misda, seperti itu saja mungkin pertemuan kita. Lain waktu kita lanjutkan lagi. Terima kasih Bu Nurul sudah Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah Pak Hasan. Ya, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Bapak tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Sesuai dengan akan saya amati sesuai dengan alur cerita dan bagaimana pasan memberikan pertanyaan itu Bapak ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coach kali ini? Ya, makasih Bu. Salah satu hal yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi bagaimana bisa presence dalam kehadiran penuh untuk bisa mendengarkan aktif, untuk bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan baik, serta untuk bisa saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu, Bu. Ya, ya. Pertanyaan kedua, kompetensi yang Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diterapkan di sini seperti apa Pak? Salah satu hal yang menjadi keinginan saya itu bisa mendengarkan aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Ya, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Ya, salah satu indikator yang saya ingin capai dalam kegiatan ini adalah bagaimana saya bisa ya menemukan permasalahan dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi untuk bisa mengatasi masalah ini dengan baik kaitannya dengan langkah-langkah dalam kegiatan coaching yang akan saya laksanakan gitu Bu. Ya. Ya, baik Pak Hasan ya. Demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Semoga berjalan dengan lancar Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Nurul? Pak? Iya, Bu Nurul? Iya, ada waktunya Pak Hasan. Ya, Bu. Saya kebetulan hari ini sesuai dengan jadwal kita akan melaksanakan sesi coaching, Bu. Kaitannya dengan jadwal yang sudah Ibu konfirmasi kembali. Saya di sini berkesempatan bisa melakukan coaching ini kepada Ibu. Oke, Bu ya. Bu Nurul, Ya Pak Hasan. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya,
Sehat, Pak Hasan. Ya, ya. Mungkin secara lebih spesifik saya ingin mendengar ke Ibu Nurul. Bu Nurul, ah, Iya. sesuai dengan apa yang menjadi pembicaraan kita, apa yang menjadi tujuan utama Ibu dalam kita melaksanakan kegiatan coaching ini? Ya, sebelumnya Pak Hasan, saya ingin bercerita bahwa saya ngajar di kelas 5. Nah, di kelas saya itu ada satu orang anak yang suka mengganggu temannya seperti itu. Nah, selain di dalam kelas juga itu kadang dia juga suka mengganggu di luar kelas tuh, di luar pembelajaran. Ya, Seperti itu Pak Hasan. ya. Jadi keinginan yang ingin Ibu capai dari sesi ini seperti apa spesifiknya keinginan dari Eh, tujuan Ibu? saya tuh pengennya anak ini tuh tidak mengganggu temannya. Kalau ada energinya yang berlebih itu bisa disalurkan ke kegiatan lain, tapi tidak dengan mengganggu teman. Seperti itu yang ingin saya harapkan itu, Pak Hasan. Ya. Nah, seperti apa nanti Ibu bisa mendefinisikan keberhasilan dari kegiatan ini? Gambaran seperti apa yang ingin Ibu Eh, capai? Baik rencananya itu saya itu ingin tujuan saya kan dia tidak mengganggu temannya lagi di dalam kelas. Nah, rencananya saya itu ingin melibatkan dia lagi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga energi dia itu tersalurkan pada kegiatan yang positif dengan terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, selain itu em, tentu selain kegiatan pembelajaran mungkin saya panggil dia, memberikan bimbingan khusus, menasehatinya. Kemudian mungkin juga saya bisa mendorong siswa tersebut untuk mengikuti kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler. Ya. Nah, seperti itu Pak Hasan. Nah, kaitannya dengan itu, ada nggak tujuan jangka panjang Ibu yang ingin Ibu capai dalam terkait dengan masalah ini? Nah, tentu saja tujuan jangka panjangnya dia tidak lagi punya perilaku seperti itu. Dia bisa memperbaiki sikapnya menjadi lebih baik. Seperti itu Pak Hasan. Ya. Nah, kaitannya dengan keadaan yang Ibu hadapi saat ini, tantangan utama apa yang Ibu temui dalam situasi ini? Ya, sebenarnya sebelum saya melangkah ke rencana itu kan tentu saya mencari tahu dulu nih penyebabnya kenapa anak ini bisa seperti ini. Nah, setelah saya selidiki atau menggali latar belakangnya lewat teman guru, um, diketahuilah bahwa anak ini sepertinya karena kekurangan kasih sayang orang tua, terusnya ibu karena ibunya sudah meninggal waktu semasih dia kecil, sehingga dia itu dibesarkan oleh kakaknya. Mungkin dari sikap dia di dalam kelas seperti itu adalah cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, satu perlu kita sebelum kita mengambil langkah itu kan kita perlu tahu dulu penyebabnya biar kita bisa tahu cara bagaimana untuk mengatasinya. Nah, seperti itu Pak Hasan. Ya, nah kaitannya dengan tantangan yang Ibu hadapi, kekuatan atau kelebihan apa yang Ibu miliki, yang Ibu rasa mampu mengatasi tantangan ini? Ya, karena saya wali kelas jadi kan dan juga ada punya ilmu tentang cara mengatasi masalah anak-anak itu. Pertama itu saya ketika anak tersebut melakukan hal tersebut, pertama saya harus stop dulu ya sebelum takutnya kita mengambil langkah ekstrim, nauzubillah. Uh, itu sudah ya seperti yang saya kasih tahu tadi itu perlu kita tahu apa yang melatar belakangi anak tersebut bertindak seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tentu kita bisa melakukan berbagai strategi. Salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi itu, Pak Hasan. Ya. Selanjutnya dari semua apa yang menjadi kekuatan yang Ibu miliki, ada nggak kelemahan tertentu atau yang mungkin hambatan yang menurut Ibu itu perlu sangat untuk diatasi gitu? Iya, uh, saya itu orangnya apa ya?
kurang tegas mungkin ya. Jadi khawatirnya dari sikap saya tersebut itu tidak bisa mengambil keputusan yang tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi itu dia adalah saya bisa mengelola mungkin seperti cara yang saya jelaskan tadi, saya bisa apa mengajak dia untuk terlibat aktif seperti itu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu sudah sebagai salah satu kekuatan saya yang bisa saya lakukan. Kuasa saya sebagai guru itu bisa mengontrol anak-anak untuk berperan aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, ah, dari apa yang Ibu jelaskan tadi atau pengamatan Ibu, selain berbasis data, adakah fakta yang relevan yang dapat membantu Ibu dalam memahami situasi ini sehingga harapan Ibu situasi ini menjadi lebih baik? Data atau fakta apa yang relevan yang bisa membantu Ibu nanti untuk bisa memperbaiki situasi ini? Pertama kan saya menyadari bahwa dia ini anak yatim, tidak ada. Nah, tentu saya akan insya Allah ya rencananya itu saya akan mendatangi orang tuanya atau walinya agar bisa mungkin sedikit lebih memberi perhatian lagi pada anak ini. Kemudian bekerja sama dengan rekan guru agar dia itu diajak terlibat aktif pada kegiatan sekolah atau program-program sekolah sehingga bakatnya dia mungkin yang terpendam itu bisa tersalurkan dengan baik sehingga tindakan-tindakan yang indisipliner atau mengganggu orang lain itu tuh tidak terulang kembali untuk ke depannya. Ya. Nah, lanjutnya langkah konkret apa dan strategi seperti apa yang menurut Ibu itu paling efektif untuk Ibu terapkan di dalam mengatasi permasalahan ini? Ya, pertama kan kita manggil dulu nih anak kalau dia melakukan kesalahan atau mengganggu temannya, kita nasihatin dia dengan lembut. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kita lebih aktifkan dia lagi di dalam kelas sehingga energi yang dia miliki itu tersalurkan pada arah-arah yang lebih baik. Juga mengajak dia untuk melakukan atau mengikuti berbagai kegiatan di sekolah seperti itu, Pak Hasan. Nah, Mbak, nanti ketika melakukan sebuah tindakan atau rencana aksi ini, Ibu butuh nggak sumber daya atau dukungan seperti dukungan yang Ibu butuhkan di dalam melaksanakan rencana aksi ini? Ya, ya tentu saya butuh dukungan dari kepala sekolah dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat seandainya rencana saya mungkin itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, mungkin ada rekan sejawat saya yang bisa membantu dia mungkin atau mungkin dari guru agamanya mungkin bisa lebih memberikan dia siraman rohani atau nasihat-nasihat tausiah yang mungkin bisa menyentuh hatinya. Saya tidak bisa, mungkin guru lain bisa, atau juga bisa meminta siswa lain yang mungkin lebih dekat dengan dia bisa memberikan motivasi seperti itu. Ya, uh, lanjutannya ini tentang rencana aksi yang Ibu laksanakan. Seperti apa nanti Ibu Guru berencana memonitor dan mengevaluasi kemajuan dari rencana ini? Ya, sebenarnya rencana yang saya rancang itu sebenarnya sudah saya kerjakan, sudah saya lakukan kemarin-kemarin karena ini kan baru awal tahun. Nah, sudah saya lakukan, tapi memang bertahap, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tentu saja itu apa namanya bertahap. Nah, salah satu indikator bahwa strategi saya itu berhasil yaitu dengan tidak ada lagi siswa yang merasa terganggu dengan sikapnya tersebut. Itu salah satu kuncinya. Atau dari dia terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga dia tidak memikirkan lagi untuk mengganggu temannya tapi fokus pada pelajaran yang sedang diikuti. Seperti itu, Pak Hasan. Ya, kemudian untuk tanggung jawab dalam kegiatan rencana aksi ini, seperti apa komitmen terbaik Anda di dalam melaksanakan rencana aksi ini? Apa yang menjadi Iya, komitmen Anda? saya berencana benar-benar memperhatikan dia di dalam kelas ya. Ketika ada apa namanya
ada keluhan dari temannya mungkin atau sikapnya itu saya langsung bisa respon atau ya saya merespon dengan baik setiap tindakan siswa yang mengganggu temannya. Nah, itu adalah salah satu cara saya di dalam menangani kasus tersebut. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan rencana aksi ini, seperti apa nanti tanggung jawab yang Ibu laksanakan sehingga betul-betul Ibu bisa memastikan bahwa kegiatan rencana ini bisa berjalan dengan efektif. Ya, tentu saja tentu apa karena ini di dalam kelas ya, jadi setiap hari itu perlu diperhatikan itu dalam bentuk tanggung jawab saya. Nah, konkretnya tentu saya lebih bisa memanage kelas dengan baik sehingga tidak ada lagi siswa lain yang mengganggu temannya di dalam kelas seperti itu. Juga tentu saja memberikan motivasi kepada anak-anak, melakukan mindfulness mungkin, seperti itu sehingga anak-anak itu di dalam kelas itu merasa tenang saat belajar, tidak lagi terpikirkan untuk mengganggu temannya yang lain. Ya, ah, Nurul, yang selanjutnya ini yang terakhir, pastinya dalam sebuah rencana aksi kita sudah memastikan ya target kita, kemudian jangka waktu kita. Nah, kira-kira kapan dan bagaimana Ibu nanti melaksanakan rencana aksi ini dan kira-kira nanti kapan kita bisa mengevaluasi kembali hasil dari rencana aksi ini? Ya, sebenarnya rencana aksi ini sudah saya laksanakan sebelum-sebelumnya. Cuman mungkin karena ya maksudnya belum benar-benar 100% rencana saya ini berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, tentu rencana ini akan terus saya lakukan karena ini ke dalam kegiatan pembelajaran. Eh, apa namanya manajemen kelas itu perlu saya tingkatkan, kemudian apa namanya bimbingan-bimbingan pada anak tersebut juga perlu saya giatkan. Selain juga itu mungkin kolaborasi dengan guru-guru lain juga perlu saya jalin seperti itu Pak Hasan. Ya, ah, cukup menarik sekali dari apa yang menjadi hasil diskusi kita dan harapan saya semoga apa yang menjadi tujuan, komitmen serta tanggung jawab Ibu dalam merencanakan rencana aksi ini untuk mengatasi masalah ini bisa Ibu terapkan dan tentunya dengan cara yang humanis ya Bu Hikmah. Bagaimana perasaannya Bu Nurul? Alhamdulillah Pak Hasannya, jadi saya terpikirkan solusi-solusi yang mungkin tidak muncul. Tapi lewat saya berterima kasih pada Pak Hasan karena lewat pertanyaan-pertanyaan Pak Hasan, saya jadi bisa menggali potensi saya untuk apa namanya mengatasi situasi yang saya hadapi saat ini. Ya, terima kasih Bu Nurul, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik Bahwa untuk anak-anak didik kita. Mudah-mudahan di kesempatan lain waktu kita bisa berdiskusi kembali untuk kegiatan-kegiatan permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih Bu Nurul, saya coba di sini. sama-sama Assalamualaikum Pak Hasan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Ya, berterima sama-sama kasih. Bu. Terima kasih Bu Oke. Nurul. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Pak Hasan. Ya, Tadi coachingnya Alhamdulillah Bu. sudah Ya. tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan baik sekali ya. Ya, Ah, tadi ya. ah, coaching saya dengan Ibu Nurul sebagai coach saya itu alhamdulillah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Nurul, Ibu. Ya. Nah, ya Pak Hasan, indikator ketercapaian yang ingin Bapak lakukan dalam melakukan coaching tadi itu seperti apa? Salah satu ketercapaian indikatornya itu saya merasa mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mampu juga untuk bisa menggali potensi dari Ibu Nurul sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Itu Bu Miftah. Ya. Ah,
Tadi luar biasa sekali ya Pak Hasan. Tadi Alhamdulillah, Bu. saya sudah mendengar karena sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bapak sudah bisa melakukan identifikasi terhadap Bu Nurul, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan sehingga menemukan solusi-solusi yang terbaik dan menyerapkan prinsip coachingnya. Selamat ya Pak Hasan ya. Kompetensi apa yang apalagi yang Bapak ingin kembangkan? Selain kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya ingin juga lebih menggali kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach saya sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Itu, Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Sudah terlihat sekali tadi sudah karena sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga respon dari coachingnya luar biasa. Mungkin sampai di sini dulu Pak Hasan ya. Terima Ya, kasih. terima kasih, Bu Misda. Ya, Bu. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.